Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, yang saya hormati Pak Aristiono sebagai dosen pembimbing dari Saudara Nur Rahmah Naswa Zulfiana ya. Mohon izin Pak Aris. Kemudian kepada Saudara Nur Rahmah Naswa saya ucapkan selamat ya, sudah berhasil menyelesaikan proposal atau desain atau rencana penelitian nanti akan dilaksanakan di desa Kaluran Pujon ya, Kapanewon Suku ini wilayah kekuasaannya Pak Aris. Dan beliau mendampingi Kaluran Pujon itu sudah bertahun-tahun ya Pak. Dia lebih dari 5 tahun ya Pak. Kemudian juga teman-temannya dari Naswa semuanya, saya panggil Naswa aja. Terima kasih ya semuanya sudah hadir hari ini mensupport, mendukung temannya untuk mempertahankan penelitiannya. Tapi cewek semua ya. Ada satu. Ada satu. Ya satu pacarnya bukan? Women support women katanya ya. Ini judul yang mungkin agak langka ya di STPN ya selama ini, meskipun di mata kuliah itu ada ya mengenai perencanaan keuangan itu di mata kuliah evaluasi program dan kebijakan. Ada nggak ya? Kalau dulu itu namanya administrasi perkantoran ya, tapi kemudian berhubung kalian diubah namanya, tetapi materi itu ada ya. Nah, dari tulisannya juga cukup panjang ya. Nah, cukup panjang, cukup lengkap, kalimatnya juga paragrafnya juga relatif panjang. Nah, biasanya kalau habis pujian itu ada kritiknya. Biasanya dipuji dulu baru dikritik ya. Ini habis baterainya atau gimana? Suara saya masih terdengar ya? Habis baterainya kayaknya. Dari judul ya, dampak mekanisme akuntabilitas transparansi anggaran pendapatan dan belanja kelurahan terhadap kepercayaan masyarakat. Dari judul ini sebenarnya saya agak ini fokusnya mau di apanya gitu ya. Mau di dampak mekanisme akuntabilitas atau wujud akuntabilitas itu sendiri atau kepercayaan masyarakat. Karena kepercayaan masyarakat itu juga diukur kan. Di sini melalui persepsi ya. Diukur melalui persepsi. Dan nanti mudah-mudahan itu ada atau karena ini diukur, tentu kalau pengukuran dan kualitatif berbeda dengan kuantitatif ya. Kalau kualitatif itu dengan nanti ada wawancara atau pertanyaan-pertanyaan kepada masyarakat, bagaimana masyarakat itu melihat akuntabilitas dan transparansi dari kelurahan gitu ya. Nah, ini berarti kamu akan melihat dua hal gitu kan. Dampak mekanisme, kalau mekanisme itu kan cara ya, cara akuntabilitas dan transparansi APBK-nya Pujon ini seperti apa, itu dampaknya seperti apa terhadap kepercayaan masyarakat itu ya, gitu ya. Nah, berarti nanti akan mengukur dampak. Kenapa bukan dampak akuntabilitas? Kenapa harus ada mekanisme? Kalau mekanisme itu kan ya itu tadi suatu cara. Jadi berarti akuntabilitas dan transparansi itu ada macam-macam gitu kan. Kalau melihat judul ini ya, ada macam-macam dan mekanisme yang diterapkan di Pujon itu, nah nanti dilihat bagaimana dampaknya terhadap kepercayaan terhadap masyarakat terhadap kelurahan.
akuntabilitas dan transparansi ini kan parameternya sudah ada. Kamu sudah punya teori mengenai akuntabilitas dan transparansi. Kalau seperti itu kan berarti satu kan. Jadi yang kamu rujuk itu satu. Tadi ada terdiri dari beberapa kan akuntabilitas itu kalau menurut teori yang kamu ambil kan ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban itu seperti apa gitu ya. Nah, akuntabilitasnya seperti apa. Nah, di ini juga tadi temanmu kan menanyakan ya apa bedanya akuntabilitas dan transparansi dan juga apa yang lebih dominan yang mana. Itu mungkin melihat dari kerangka pemikiranmu ya, karena di kerangka pemikiranmu ini sejajar ya, ada akuntabilitas dan transparansi dan masing-masing punya parameter kan. Kali ini kan sudah ada teorinya ya, sudah ada teorinya. Kalau sudah ada teorinya berarti kira-kira yang nanti teorinya itu seperti itu, dan apakah di Kelurahan Pucung itu melaksanakan akuntabilitas dan transparansi sesuai dengan teori itu kan begitu ya. Nah kalau seperti itu mungkin kalau menurut saya ya mungkin mekanismenya itu tidak perlu ada, karena kalau kita melihat seperti itu berarti nanti ada beberapa cara dan kemudian kamu hanya memutar cara yang ada di Pucung. Nah karena ini di desainmu itu cuma menggunakan satu teori mengenai akuntabilitas dan transparansi, menurut saya langsung saja. Jadi dampak akuntabilitas dan transparansi APBKAL terhadap kepercayaan masyarakat gitu ya. Nah, kalau melihat dampaknya mungkin kalau secara common sense gitu ya. Secara common sense, secara umum kalau sudah akuntabilitas dan transparansi APBKAL-nya itu baik ya otomatis kepercayaannya baik gitu ya. Nah terus yang diteliti apanya, kenapa kamu memilih kan? Kalau dalam common sense atau mungkin kita semua sudah tahu ya, kalau transparansi dan akuntabilitas bagus ya pasti kepercayaannya bagus. Kan itu nggak perlu diukur, itu sudah pernyataan yang umum. Jadi menurutmu apa masalahnya? Masalahnya adalah mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu tidak mudah ya. Perjalanannya kan tidak mudah. Nah, itu yang mungkin menjadi fokus harusnya itu, menurut saya ya. Pak Aris saja mendampingi lebih dari 5 tahun, itu pun bolak-balik ke sana. Berapa kali ke sana ya Pak? Tiap tahun pasti ke sana Pak Aris. Berapa kali? Dalam setahun mungkin lebih dari sekali saja. Itu juga sudah menunjukkan bahwa merencanakan kegiatan dengan APBKAL itu tidak mudah, apalagi yang transparan dan akuntabel gitu ya. Nah itu mestinya mungkin kalau menurut saya itu yang menjadi fokus ya. Jadi kepercayaan masyarakat itu nanti dampaknya belakangan, tapi bagaimana cara mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dari APBKAL itu yang kemudian ada lesson learned di sana. Pelajaran apa yang didapat dari perjalanan Kelurahan Pucung ini untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dari APBKAL-nya, mulai dari perencanaan sampai evaluasinya. Kemudian kalau transparansi mulai dari sosialisasi dan seterusnya. Ya. Saya kira itu yang menjadi fokusnya ya.
Nah, mungkin bagaimana cara Kelurahan Pucung itu mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dari anggaran kelurahannya. Nah, baru kemudian dilihat apakah selama perjalanan itu kemudian menghasilkan sesuatu yang bisa diterima oleh masyarakat, dan nanti dilihat persepsi masyarakat setelah Kelurahan Pucung ini berhasil mewujudkan akuntabilitas dan transparansi itu, nanti persepsinya seperti apa ya. Apakah misalnya dia bisa melihat integritas dari kelurahan ya, semua pelaksana di kelurahan gitu ya. Apakah nanti bisa terlihat kompetensi pengelolaannya, kemudian apakah nanti terlihat dari itikat baik atau niat baiknya gitu. Tapi yang menjadi pelajaran adalah bagaimana cara Kelurahan Pucung itu mencapai akuntabilitas dan transparansinya. Nah, itu kamu bisa gunakan itu mulai dari perencanaan sampai pertanggungjawaban, publikasi sampai keterbukaan. Mungkin di perencanaan bagaimana menyusun melalui rencana pembangunan di sana melalui musrenbang. Nah, itu wawancaranya pada Pak Aris itu sudah sangat banyak nanti ya. Beliau mendampingi juga di musrenbang itu ya. Menurut saya kira-kira seperti itu ya. Jadi nanti alangkah lebih baiknya kalau karena kalau kita melihat dampaknya nanti yang kamu ukur banyak sekali tuh, kamu harus melihat bukti bahwa Kelurahan Pucung itu melakukan transparansi dan akuntabilitas. Dilihat dulu buktinya melalui parameter-parameter itu, kemudian setelah itu ada baru dilihat persepsi atau diganti persepsi masyarakatnya. Nah, ya bisa juga, tetapi kalau menurut saya lebih ada kalau itu kan seolah-olah mengevaluasi ya. Tapi kalau kita melihat bagaimana perjalanannya si Kelurahan Pucung ini mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu, mulai dari sejak awal dulu seperti apa, kemudian mulai diinisiasi itu seperti apa, kemudian saat pelaksanaan nanti kesulitannya seperti pertanyaanmu nomor 2 itu ya, kendala apa saja yang dialami untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas itu. Nah, baru nanti dilihat nanti setelah itu bagaimana persepsi masyarakat terhadap capaian, dan mungkin nanti harus dilihat ya setelah kelurahan itu berhasil mencapai akuntabilitas dan transparansi itu kira-kira melalui apa? Apakah berhasil mencapai WBK, apakah berhasil mencapai wilayah bebas korupsi, dan satu lagi itu WBBM ya. Itu baru setelah itu digali, dengan itu apakah kepercayaan masyarakat itu tumbuh dengan adanya predikat-predikat yang menunjukkan adanya transparansi dan akuntabilitas itu ya. Jadi itu saya kira. Kemudian pertanyaan ya, kalau tadi menggali akuntabilitas dan transparansi, nah itu kalau pertanyaan yang kamu sampaikan ini ya, bagaimana proses perencanaan APBK melalui forum musyawarah, bagaimana prosesnya, yaitu melihat berarti itu melihat apakah anggaran belanja kelurahan itu betul-betul sudah transparan dan akuntabel gitu ya. Tapi mungkin perlu nanti ditambahkan tadi, karena melihat perjalanannya ya, bagaimana mungkin di awal itu tidak seperti sekarang. Kalau sekarang sudah sangat tertata ya,
bahkan itu juara 1 nasional, 5. juara 5 ya, itu sudah membuktikan ya. Sekarang sudah sangat tertata, tetapi untuk meraih itu gitu dan pasti perjalanannya sangat panjang gitu kan. Nah itu mungkin nanti itu juga dimasukkan, jadi bagaimana awal mula mungkin dari staf kelurahan atau siapapun yang ada di sana dulu siapa yang menginisiasi, kemudian bagaimana strateginya dia menginisiasi, kemudian bagaimana perjalanannya, termasuk bagaimana tadi mewujudkan tadi ya, itu kan sejarah ya isinya. Nah kalau pertanyaan kedua tadi kan dengan pertanyaanmu yang di panduan wawancara ini belum tergambar ya bagaimana mewujudkan transparansi itu. Nah kemudian baru, nah ini kan masih pertanyaannya masih misalnya kepada perangkat kelurahan, pertanyaannya ini sampai 1 sampai 22 gitu ya. Kemudian kepada ketua dan anggota Bamuskal itu 1 sampai 5, kepada tokoh masyarakat 1 sampai 9. Tapi saya belum melihat klasifikasi kan. Tadi kamu melihat akuntabilitas dan transparan itu menggunakan parameter. Nah, pertanyaan mana saja yang terkait dengan parameter pelaksanaan, perencanaan, misalnya pertanyaan mana saja yang terkait dengan pelaksanaan, dengan evaluasi. Nah, kemudian pertanyaan mana saja, jadi nanti perlu diklasifikasi ya, pertanyaannya itu bukan hanya klasifikasi berdasarkan informan, tetapi juga klasifikasi berdasarkan informasi apa yang ingin digali gitu ya. Untuk membuktikan akuntabilitas dan transparansi kan misalnya kalau untuk transparansi ya ada publikasi anggaran. Nah itu pertanyaannya nanti seperti apa? Kan misalnya bertanya kepada kelurahan, apakah ada sosialisasi dengan menempel di itu biasanya pakai apa ya? Pakai spanduk atau apa? Apakah ada sosialisasi melalui medsos? Apakah ada sosialisasi melalui wujud yang lain gitu ya, atau website misalnya. Kemudian akses informasi gitu. Apakah selama ini misalnya dari anggaran itu sudah dipublish, kemudian apakah pernah ada tanggapan dari masyarakat misalnya? Apakah melalui medsos, apakah melalui langsung ke kelurahan? Misalnya ada kanal pengaduan gitu ya, kanal pengaduan di sana gitu. Kemudian itu termasuk keterbukaan proses ya. Keterbukaan prosesnya seperti apa? Apakah disosialisasikan atau tidak? Ada keluhan dari warga atau tidak? Nah, itu untuk yang transparansi dan akuntabilitas. Nah, itu ditanyakan kepada staf kelurahan seperti apa pertanyaannya, kepada masyarakat seperti apa. Kemudian persepsi kepercayaan tadi ya. Nah, ini berarti kalau persepsi ini yang kamu tanyai pasti masyarakat semuanya kan, karena ini kan persepsi masyarakat. Nah, itu juga harus diklasifikasi untuk pertanyaan yang terkait dengan integritas staf kelurahan itu seperti apa. Nah, apakah misalnya Anda mempercayai gitu ya laporan yang disampaikan oleh kelurahan gitu misalnya ya. Apakah pernah mendengar misalnya ada penyalahgunaan ya misalnya seperti itu. Nah, kemudian kompetensi, apakah misalnya ketika ada pengaduan dari masyarakat itu masyarakat kemudian merasa terlayani dan yang melayani itu cukup kompetensinya, artinya bisa menjelaskan ya, bisa menjelaskan. Nah, ini bisa kepada Bamus atau badan ya Bamus ya, yang badan musyawarah desa itu ya, atau kelurahan. Nah, kemudian dari itikat baik, nah itu bisa tergambar dengan pertanyaan apa gitu. Nah, itu klasifikasi berdasarkan informasi yang ingin digali. Jadi klasifikasinya yang kamu berikan di sini baru kepada siapa saja nanti informannya ya, tapi belum apakah pertanyaan ini relevan dengan parameter yang mana. Kemudian kamu kan menetapkan 10 ya, 10 orang ya. 10 orang itu dari masyarakat saja atau dari termasuk dengan staf kelurahan?
termasuk staf kelurahan. Saya kira mungkin kalau supaya nanti informasi yang diperoleh itu sahih ya, kalau di dalam penelitian kualitatif itu ada metode triangulasi itu, jadi untuk memastikan bahwa jawaban itu sahih ya, jadi dengan membandingkan jawaban yang satu dengan yang lain, tapi dalam satu klaster. Artinya begini, misalnya itu pertanyaan diberikan kepada masyarakat, maka nanti dikonfirmasi kepada masyarakat yang lain. Kalau itu pertanyaannya kepada staf kelurahan, dikonfirmasi terhadap staf kelurahan yang lain, apakah senada atau tidak gitu. Kalau tidak, yang dominan yang mana, itu kesahihan seperti itu ya. Jadi saya kira kalau dimungkinkan ya nanti ditambah ya, terutama yang dari masyarakat, dari Bamus saja kan nanti misalnya berapa, dari staf mungkin juga kan nggak lebih dari satu, lebih dari inilah ya, staf kelurahan kan juga yang menangani itu juga kan, tapi saya nggak tahu jumlahnya di sana berapa ya. Nah, tapi mungkin yang dari masyarakat seharusnya bisa lebih banyak. Mungkin itu dari saya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Langsung. Moderator langsung atau pakai moderator dulu? Langsung ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang saya hormati Ibu Wahyuni, kemudian sahabat-sahabat mahasiswa, dan terutama buat Mbak, namanya panjang sekali ya, Rohmah Naswa Sufyan. Panggilannya Ana gitu ya? Bukan? Panggilannya apa? Sufyan. Naswa, oh, malah yang tengah ya? Tebakan saya benar. Tadi saya pikir, kan istri saya tanya, Mas mau sebenarnya siapa? Ana, saya bilang. Oke ya. Pertama saya ingin merespon yang disampaikan Bu Wahyuni tentang judul ya. Saya pikir kalau judul itu kan kita sebetulnya sedang berusaha mencari judul yang sependek mungkin ya. Kemarin kita bingung, ini mana lagi yang harus dibuang. Alhamdulillah Bu Wahyuni kasih masukan, mekanismenya dibuang aja, sehingga kemudian kan kita tetap paham bahwa yang ingin kita kaji adalah dampak akuntabilitas dan transparansi. Jadi saya pikir saya setuju itu, kecuali kalau nanti Mbak Ana nggak setuju ya. Dampak mekanismenya dibuang, mekanisme jadi menjadi dampak akuntabilitas dan seterusnya gitu ya. Saya pikir itu keren gitu ya. Nah kemudian saya ingin belajar dari yang disampaikan 3 mahasiswa tadi. Mahasiswa pertama tanya, kenapa harus pucung? Nah, kemudian tadi Mbak Ana sudah cerita tentang, karena dia transparan, dimasukkan di media sosial, saya pikir itu oke. Kemudian yang kedua bertanya tentang akuntabilitas dan transparansi, mana yang dominan? Yang ingin saya garis bawahi kata dominan ya. Dominasi itu ciri kuantitatif. Kalau di kualitatif variasi, jadi itu menjadi semacam masukan, kok nggak kuantitatif aja, maka kemudian nyambung dengan yang ketiga, kenapa nggak kuantitatif aja, kenapa harus kualitatif. Tapi tadi dijelaskan oleh Ibu Wahyuni, kalau kita pendekatannya kuantitatif kan cuma bicara baik, buruk, apalagi baik, buruk, benar, salah dan sebagainya, sehingga kemudian rasa-rasanya dalam konteks pendalaman ilmu itu kurang puas. Kalau ibaratnya kita menggali sumur, sumurnya kurang dalam, maka kemudian tadi Bu Wahyuni bilang, kita tidak sedang bicara baik, buruk, benar, salah, tapi kita sedang bicara bagaimana mengkonstruksinya, bagaimana wujud dari akuntabilitas, bagaimana wujud dari transparansi. Kita tahu itu baik, akuntabilitas baik, transparansi baik, berarti kepercayaannya akan baik. Ya, kalau akuntabilitas tinggi, transparansi tinggi, kepercayaan akan tinggi. It's okay, itu kuantitatif, tapi kita ingin lebih dalam dari itu. Akuntabilitasnya seperti apa, bagaimana, sedalam apa. Transparansinya seperti apa, bagaimana, sedalam apa. Jadi konstruksinya, konstruksi akuntabilitas dan konstruksi transparansi. Termasuk nanti adalah bagaimana konstruksi kepercayaan masyarakatnya. Itu ya, jadi ini adalah prolog, semacam nasihat awal buat Mbak
Ana. Saya lebih senang manggil Ana, kayaknya lebih keren ya. Dulu zaman saya muda itu ada lagu Tante Ana tuh cantik sekali orangnya. Jadi saya pikir lebih keren. Kalau nanti nggak setuju nggak apa-apa ya. Kemudian saya melihat di halaman 5. Di halaman 5 itu kan ada alasan Mbak Ana tentang kenapa harus menyajikan judul ini di kampus Sekolah Tinggi Pertahanan Nasional. Kalau nggak ada kata STPN ya kita, oh ini pasti skripsinya anak STAN ya, Sekolah Tinggi Akuntansi Negara. Tapi kenapa ini STPN, logonya bukan STAN? Maka kemudian halaman 5 ini mencoba menjelaskan bahwa bicara tentang ABBK, bicara tentang keuangan, itu berkaitan dengan pertanahan juga ya. Di sini ada tentang pemanfaatan tanah kas desa. Nanti coba lihat video klipnya Pak Lurah ketika sedang bingung menata tanah kas desa. Dan bagaimana kemudian tanah kas desa itu berkontribusi dalam rangka menghasilkan pendapatan dalam konteks APBK. Ya, kemudian nanti coba lihat juga videonya Pak Lurah ketika merancang konsep tanah pengarung-arung, jadi pensiunan pejabat kelurahan. Padahal tidak ada dana untuk itu dan tidak tersedia tanah kas desa untuk itu. Maka kemudian Pak Lurah punya konsep bagaimana agar tanah pengarung-arung itu tidak membebani APBK. Jadi itu kan dinamika yang menunjukkan bahwa bicara keuangan, bicara anggaran berkaitan juga dengan pertanahan. Ya. Itu halaman 5 menunjukkan itu. Kemudian yang berikut seperti yang selalu saya sampaikan ke mahasiswa adalah kalau kita sudah punya teori yang di level teknis, ayo naikkan sedikit ke atas ke yang middle teori, yang general teori sampai kemudian yang ke paradigma. Tentu saya menghormati ketika Mbak Ana sudah pilih technical teorinya adalah social capital theory dari Don Cohen dan Lawrence ya. Dengan berbekal teori itu, Mbak Ana punya kesempatan memahami tentang transparansi sebagai input yang akan memperkuat kepercayaan sebagai orang kita bilang trust ya. Jadi transparansi itu inputnya, kemudian nanti menghasilkan trust. Itu kemudian demikian pula dengan akuntabilitas. Dengan menggunakan teori sosial kapital dari Don Cohen itu Mbak Ana punya kesempatan itu. Nah saya ingin ajak sedikit. Di atasnya technical teori itu ada yang namanya middle teori. Dan kalau saya perhatikan cerita yang dibuat oleh Mbak Ana, maka middle teori yang cocok adalah stewardship teori. Teori penata layanan, stewardship teori. Teori penata layanan itu memberi kesempatan pada Mbak Ana untuk berbicara bahwa pemerintah kelurahan dalam konteks transparansi dan akuntabilitas bertindak sebagai pelayan. Jadi mereka bertindak sebagai pelayan yang akan direspon oleh masyarakat dalam bentuk trust. Itu teorinya disebut sebagai stewardship teori, nanti googling aja ya. Kemudian di atasnya general teorinya adalah teori pilihan rasional dari James Coleman. Dengan menggunakan teori itu Mbak Ana punya kesempatan bicara bahwa masyarakat akan percaya kepada pemerintah kelurahan bila pemerintah kelurahan memberi keuntungan dan meminimalisir kerugian melalui transparansi dan akuntabilitas. Kemudian naik ke atasnya namanya paradigma. Paradigma yang cocok adalah social behavior paradigm. Paradigma perilaku sosial dari Bert Skinner dalam konsep yang disebut dengan stimulus dan respon. Kalau begini, maka begini. Kalau akuntabilitasnya baik, kepercayaannya akan baik. Kalau transparansinya baik, kepercayaan akan baik. Jadi itu paradigmanya kan? Sehingga kemudian nyambung itu. Paradigmanya adalah social behavior paradigm, general teorinya adalah teori pilihan rasional atau rational choice theory, kemudian middle teorinya adalah stewardship teori, dan technical teorinya adalah social capital theory. Itu di teorinya. Nah kemudian tadi sempat disampaikan oleh Ibu Wahyuni mengenai coba tayangkan bagian alir kerangka pemikiran. Tadi sempat disampaikan hati-hati dengan konsep ini dalam pengertian materi yang penting dari bagian alir kerangka pemikiran itu harus masuk di kuesioner, harus masuk sebagai bagian yang diwawancarai. Ya ini. Jadi misalnya ketika ngomong akuntabilitas, tadi saya juga cek, katanya ada yang belum masuk gitu ya, nanti
Mbak Ana coba cek kembali beberapa hal penting dalam hal mengamati akuntabilitas. Ya. Misalnya untuk mengamati akuntabilitas kan ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, pertanggungjawaban. Cek kembali apakah itu sudah masuk ke kuesioner. Kalau belum, tambahkan. Kalau masih terlalu tinggi bahasanya, turunkan. Karena yang dihadapi kan masyarakat. Begitu juga dengan yang transparansi, ya, ada publikasi anggaran, akses informasi, keterbukaan proses. Dan yang berikutnya adalah yang mengenai, tadi sudah diajarkan oleh Bu Wahyuni, cara bertanyanya. Kepercayaan masyarakat, persepsi integritas itu bagaimana cara berinteraksi dengan masyarakat, cara bertanyanya seperti apa, kompetensi dan niat baik. Jadi nasihatnya adalah waspadai agar 3 kotak penting ini, 3 kotak penting masuk ke dalam kuesioner. Jangan sampai luput ya, kalau luput dari kuesioner nanti kita kehilangan substansi. Kemudian yang berikut adalah di halaman 20. Halaman 20, maka tadi kemudian ada masukan tentang kualitatif karena ternyata di halaman 20 juga penyebutannya kurang tegas. Jadi penelitian ini kan harusnya tegas. Metode penelitiannya adalah metode penelitian kualitatif. Pendekatannya adalah pendekatan deskriptif karena di metode kualitatif pendekatannya banyak sekali ya. Ada yang namanya fenomenologi dan sebagainya termasuk yang deskriptif sehingga kemudian tidak terjebak dalam konsep pendekatannya kualitatif kemudian metodenya apa. Jadi jangan terbalik. Jadi metodenya adalah kualitatif, di dalam metode kualitatif ada sekian banyak pendekatan dan salah satunya adalah deskriptif. Sampai kan begitu. Oke ya, nanti selebihnya silakan dipelajari ulang, dibaca lagi mana-mana yang salah diperbaiki. Perhatikan masukan dari 3 mahasiswa plus dari Bu Wahyuni. Seperti demikian saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tanggapan dan masukannya dari dosen pembimbing dan dosen pembahas. Selanjutnya sesi kelima, yaitu pembacaan berita acara seminar proposal oleh Bapak dosen pembimbing dan Ibu dosen pembahas. Waktu dan tempat dipersilakan. Sebentar ya, saya tulis dulu.